Silakan, silakan Pak. Dengan Ya, siapa Pak? Perkenalkan nama dulu Pak. Opa Dari mana? Yapi, Ya, Opa Yapi dari Bogor. Opa Yapi. Oke, silakan. Pertama untuk semua, untuk Gus Soleh, saya doakan dari sini Gus Soleh. Untuk semua ada satu catatan dan satu pertanyaan. Untuk semuanya catatan saya. Untuk semua narasumber ya? Ya, catatan saya dulu yang pertama, baru yang kedua ada pertanyaan. Catatan saya yang pertama, catatan saya bahwa paparan tadi kena mengena dan konteks kekinian kita dan dimulai dari kemauan politik para politisi agaknya tidak inginkan bahwa ada kebersamaan dalam perbedaan kita sebagai bangsa, sehingga ketika tadi katakan bahwa presiden berkata apa, ketua MPR tidak menyebut yang sama, politisi elit politik tidak juga berseru yang sama, akibatnya seakan-akan presiden berseru sendiri sementara elit politiknya dia diam dalam banyak hal menyikapi segala sesuatu yang terjadi di Republik ini. Itu catatan saya pertama. Catatan kedua saya adalah bangsa ini bukan saja terbangun sentak akibat radikalisme, tapi agaknya juga elit politik bangsa ini ikut mengundang dan membuka jalan terhadap narasi dan orasi kebencian yang masuk. Pengalaman-pengalaman yang lalu, orasi dan narasi kebencian orang-orang yang selalu lakukan itu diimpor masuk dan diterima di katakanlah di Istana Wakil Presiden dan yang lainnya, dan itu menambah kisunya perpecahan di bangsa ini. Catatan saya yang ketiga adalah radikalisme, intoleransi yang terjadi di sini sekarang ini. Agaknya kita semua lebih suka mendengarkan ayat-ayat marah, teks-teks marah daripada ayat-ayat cinta yang ada di kitab suci. Akibatnya para pengkhotbah kiri kanan dari muka belakang semua lebih banyak mengedepankan teks-teks marah. Nah, teks-teks marah ini juga diimpor masuk ke dalam ruang-ruang publik kita melalui media massa. Prince bilang begini, Zakir Naik bilang begini, sekarang lagi Joseph Paul bilang begini, semuanya masuk ke dalam Republik ini, sehingga teks-teks marah ini yang lebih kedepankan. Dan saya setuju dengan beberapa banyak teman termasuk Bu Soleh, bagaimana mengeksplor ayat-ayat cinta ini ke hadapan publik untuk mengimbangi teks-teks marah yang diimpor masuk ke dalam Republik ini. Nah, kita semua, saya harapkan semua agama juga lakukan yang sama. Saya memulai dengan kultum-kultum yang menunjukkan teks-teks ayat-ayat cinta, ayat-ayat lintas iman dan saudara dalam kemanusiaan. Dan ini yang kita coba buat mengangkat ke kita semua. Itu 3 catatan saya. Dan pertanyaan bagi saya sekarang ya, untuk semua adalah bagaimana kita mengimbangi, teman-teman semua mengimbangi solidaritas yang keliru yang sementara ini berkembang dalam masyarakat Indonesia. Solidaritas yang penting, kalau dia agama sama dengan saya solidar dengan dia walaupun dia salah, walau karena dia sesuku dengan saya, seetis dengan saya, segolongan dengan saya, separpol dengan saya, dia salah pun saya solidar dengan dia. Kita lihat akibat solidaritas yang keliru, banyak orang diam terhadap Poso, banyak orang diam terhadap Sigi, Papua, banyak orang diam terhadap persekusi terhadap tempat ibadah, banyak orang diam terhadap penyingkiran hak-hak umat Syiah, Ahmadiyah di mana-mana. Apalagi banyak mayoritas kita diam terhadap persekusi terhadap apa yang terjadi terhadap minoritas yang terjadi di bangsa ini. Ini persoalan bangsa. Kita solidar, tapi kita solidar keliru terhadap banyak hal di Republik ini. Kira-kira begitu aja, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Opa Yapi dari Bogor. Ada lagi? Ini pertanyaannya ditujukan kepada semua narasumber ya. Ya. Oke, baik. Opa Yapi, ada lagi? Bertanya. Halo. Halo, silakan. Izinkan bertanya. Silakan. Silakan sebut nama, dari mana? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muhardi Karyanto dari Depok. Siapa, Pak? Muhardi. Selamat sore. Salam sejahtera.
untuk kita semua dan Om Swastiwastu, salam kebajikan. Terima kasih. Saya setiap saat selalu teringat mengapa negara kita ini negara yang berdasarkan Pancasila, dan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu sudah jelas disebutkan bahwa negara berdasarkan ketuhanan, dan kemudian dalam batang tubuhnya juga mengatakan bahwa semua warga negara berhak untuk menjalankan ibadah menurut agama dan keyakinan masing-masing. Tetapi ironisnya, untuk membangun rumah ibadah itu diatur-atur, yaitu memerlukan syarat yang sangat berat seperti dikatakan oleh para pembicara tadi, bahwa lebih mudah mendirikan rumah karaoke daripada mendirikan rumah ibadah. Itu memang ironis. Nah, saya tertarik dengan ucapan Wakil Menteri Agama Yainud Tahir bahwa akan meningkatkan peraturan bersama yang tadinya peraturan bersama 2 menteri akan ditingkatkan menjadi sebuah peraturan presiden. Saya nggak tahu apakah peraturan presiden itu melegitimasi peraturan bersama itu menjadi lebih legitimate, artinya lebih sulit untuk para penganut agama non-muslim mendirikan rumah ibadah, atau aturan itu akan membawa secercah cahaya baru, yaitu menghapuskan izin. Malah rumah ibadah itu difasilitasi oleh negara, dibangunkan dengan biaya negara, sehingga seperti negara membangun rumah sakit, membangun puskesmas, membangun posyandu dan sebagainya, tidak memerlukan izin yang rumit. Nah, kiranya nanti peraturan itu tidak mengatakan yang demikian, bolehlah kita dari komunitas agama cinta ini mengajukan sebuah rekomendasi kepada Menteri Agama. Pertanyaannya Pak, langsung aja Pak, pertanyaannya. Ya, pertanyaannya itu tadi, apakah sebaiknya negara justru memfasilitasi untuk membangun rumah ibadah? Nah itu, terima kasih. Oke. Saya bertanya Pak, saya Max Ibrahim. Sebentar ya Pak. Ya. Oke, langsung aja Pak. Baik, saya berterima kasih untuk kesempatan. Ya, dari mana Pak? Saya setuju bahwa sebenarnya agama dan Pancasila itu komplementer sebenarnya ya. Ya. Tetapi faktanya bahwa tidak pernah berhenti permasalahan agama ataupun agamawan menjadikan keberadaannya sebagai penentu di negara ini. Dan itu karena mempolitisasi agama itu. Jadi yang kita butuhkan adalah deterrent action yang sifatnya edukatif. Apa itu? Dan saya berharap bahwa webinar Agama Cinta ini tidak sekedar brainstorming ya. Tidak sekedar brainstorming. Di yang 16 saya sudah berikan empat pertanyaan yang kelihatannya akan hilang begitu saja. Ya. Yang saya mau katakan begini. Bisa enggak webinar cinta ini mendeklar dan mengendorse, mendesak supaya apa yang menjadi akar, salah satu akar masalah yang sekarang ini saya katakan adalah mayoritas dan minoritas. Ternyata arogansi mayoritas itu ada di mana-mana dan itu tidak bisa diberikan peluang. Jangankan berbeda agama, satu agama saja, agama Kristen kalau gerejanya lebih besar, lebih sombong daripada yang kecil. Nah itu harus diantisipasi. Supaya negara ini boleh maju tanpa harus ada arogansi mayoritas menindas minoritas. Nah untuk itu saya usulkan, apakah mungkin bahwa kita dari webinar cinta ini mendeklar, mengendorse, mendesak supaya mayoritas dan minoritas hanya ada satu, yaitu Pancasilais di Indonesia. Tidak ada agama manapun yang mayoritas. Karena di dalam Pancasila itu semua ada dan memang mayoritas. Nah itu yang saya
mengharapkan supaya kita berani, kita cukup malu disadarkan ya. Berarti Kita Pak, bisa bertemu saat ini karena ada orang yang seperti Nikita Mirzani. oke. Ya, itu kembali saya ingatkan. Ya, saya mau arahkan ini ya. Berarti begini, Saya mau apakah buru-buru ini. Saya mau berarti buru-buru begini mau Pak Max? pimpin ibadah. Jadi saya mohon izin, mohon maaf tidak dengar lagi jawabannya. Siap. Saya Oke. berterima kasih Pak ya. Tuhan Oke, siap. memberkati ya. Ya, siap. Salam. Ya. Oke, masih ada lagi. Ini satu lah, Baik, empat Pak penanya. Moderator izin dari Pak Meidi, Serui Papua. Oh iya, silakan. Ya, silakan. menyinggung tentang sulitnya rumah ibadah ya. Keputusan bersama Menteri ini berbahaya untuk semua agama loh. Ya, betul, berbahaya. Kenapa? Muslim akan kesulitan bangun di Papua karena Papua mayoritasnya Kristen. Kalau beberapa kelompok tidak setuju ya tidak bisa dibangun. Padahal kita tidak boleh menampik bahwa di semua daerah itu semua agama ada. Walaupun mereka cuma 1-2 orang. Dan mereka berhak untuk beribadah. Dan kalau mereka ada tempatnya untuk membangun, apa salahnya sih? Tapi harus menyesuaikan dengan jumlah peserta ya. Tapi kalau mereka dihalangi untuk membangun hanya mayoritas yang tidak setuju, bahaya. Jadi keputusan bersama Menteri ini lebih baik jangan ditingkatkan jadi keputusan presiden bahkan undang-undang. Itu. Coba kita simak isi dari keputusan bersama ini. Berbahaya untuk semua agama, pasti. Oke, seluruh Pertanyaannya, Pak. Indonesia semua agama berhak apapun itu. Gini, pertanyaan kami berhubungan dengan tema ya. Kita tidak lari dari tema. Presiden Jokowi lebih tegas menindak KPP kelompok pengacau persatuan yang kami inginkan hanya kedamaian di negeri ini. Saya mau tanya kepada narasumber semua ya. Kita langsung pertajam saja. Orang yang bebas sekali berbicara tentang intoleransi dan mau memprovokasi perpecahan ini kok bebas berbicara. Padahal kalau kita orang biasa, kita bicara sedikit saja polisi sudah bawa itu. Sudah itu, kita sudah tidak tahu. Nanti tinggal keluarga cari saja untuk minta bantuan untuk bayar denda apa. Tapi orang 1 atau 2 orang ini kok bebas? Saya mau tanya dulu, ada siapa di balik ini? Itu saja. Ada orang di belakangnya ini, makanya Pak Jokowi juga kayaknya gampang juga ini. Untuk webinar ini sepakat, Pak Jokowi tegas. Ngapain? Kita bisa berdarah-darah kalau model begini. Dan tidak ada hal yang positif. Negara lain bikin matahari buatan sampai katanya sudah mau dikasih menyala itu matahari buatan di Cina. Ada yang sudah mau bikin koloni di Alaska lah, koloni di planet lain. Kita masih berputar di sini. Kayaknya ada sesuatu ini. Ada sesuatu yang menghalangi kemajuan Republik ini. Dan orang-orang itu harus dikejar. Berarti pertanyaannya adalah kenapa provokasi bisa bicara perpecahan bebas, tapi ya tidak, bebas. tidak. Dan mereka itu sebenarnya sebagai boneka saja. Sebenarnya ada yang di belakang itu. Mungkin dari narasumber bisa menjelaskan ini. Semua kita narasumber tajam ya. saja ini dari tema ini kita langsung tajam saja nih. Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Minta maaf salah-salah kata. Terima kasih. Ini merdeka. Ini sudah ada 4 penanya. Ini menarik. Sayangnya saya berharap ada dari perempuan, tapi kayaknya enggak. Atau ada yang masih mau bertanya? Saya. Silakan. Pak Moderator, saya bukan mau bertanya. Tadi saya sudah tuliskan dalam room chat usulan. Seperti beberapa teman sudah mengusulkan supaya webinar ini dilembagakan. Memang perlu ada sesuatu yang formal supaya kita punya suara sebagai kelompok penekan. Ya. Percuma kita membahas saja panjang lebar, kemudian kita menghasilkan sesuatu, kita nggak tahu kemana, nanti kita kehabisan energi. Ya, maksudnya jadi kelompok penekan. Gimana nih, mau dilembagakan gitu? Ya, melalui moderator dan beberapa pemikir tadi, dilembagakanlah, sehingga apa yang dikatakan Romo Beni, ya, mengisi ruang kosong, itu menjadi yang benar mengisinya. Kalau yang sekarang mengisi ruang kosong kan lah, oleh tadi yang barusan dari pembicara Papua, ya, orang yang berani gorok leher lah, itu didiamkan. Kita kalau perlu langsung membuat sesuatu kepada orang-orang tersebut. Kita nggak sepakat dari kelompok kita seperti ini, karena ini sangat aneka ragam, pluralis, dan memikirkan kebangsaan. Nah, caranya bagaimana? Pak Moderator dan Mas Nurul serta beberapa Gus Soleh
bolehlah membuat seleksi pemikiran dan sebagainya, sehingga sekali lagi apa yang kita sampaikan ini menjadi sesuatu yang positif dan ini bisa disebarkan luaskan di ruang publik buat adik-adik kita yang lain. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Saya Rizal Terima Bahrun kasih. dari Baik. BSD. Kita kembali ke 4 penanya, nanti usulan itu terakhir kita akan bahas sebelum masuk ke penutup. Pertanyaan pertama dari Opa Yapi di Bogor ya, untuk semua narasumber. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengimbangi solidaritas yang keliru di tengah-tengah bangsa kita ini. Ya, itu pertanyaan dari Opa Yapi. Saya ulangi, bagaimana kita bisa mengimbangi solidaritas yang keliru di tengah-tengah bangsa ini. Saya persilakan narasumber yang masih ada, yang masih aktif. Mungkin siapa yang mau duluan? Baik. Silakan. Baik, saya duluan, Silakan. Mas Rudi, Bang Rudi. Silakan. Baik, pertanyaan dari Opa Japi. Sebaiknya sih memang kita ada satu perkumpulan atau satu golongan, kita sama-sama harus saling bertugas untuk saling mengingatkan, tidak melindungi. Harus kita mengingatkan golongan kita, kelompok kita, teman-teman kita, dan sahabat-sahabat kita kalau dia keliru segera diberitahu. Jangan setelah dia keliru kita melindungi sama-sama, itu tidak baik. Ya. Ya, harus sama-sama Harus dari kita harus ada yang memiliki teman. Ya, perkumpulan yang memang kita saling mengingatkan. Dan kalau dia keliru, segera dikoreksi dan segera perbaiki. Jangan kalau dia keliru, kita rame-rame melindungi, misalnya itu contoh bahwa seperti itu jangan sampai terjadi, sehingga nanti jadi kelompok-kelompok yang setiap kelompok bersalah dilindungi oleh kelompoknya dia, padahal dia bersalah. Nah, dari sejak dini harus kita berikan teman-teman, sahabat kita, kelompok kita, kalau selalu salah, you akan dihukum. Kita tidak mau melindungi. Kalau you tidak mengikuti aturan, rule, kita tidak lindungi. You kalau bersalah akan dihukum oleh teman-teman sendiri. Itu saja sebagai jawaban saya. Oke. Terima kasih Bang Fendi. Terima kasih Bang Idam Ade Sugita. Mungkin ada dari narasumber yang lain yang ingin. Saya boleh. Silakan. Ya, saya boleh. Silakan Bang. Moderator. Silakan. Ya. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal paparan saya, bahwa hukum itu yang harus menjadi panglima buat kita semua di dalam berbangsa, bernegara. Jadi ketika ada kelompok kita yang bermasalah, ya seharusnya tetap kita sarankan berproses hukum. Jangan kita justru melindungi orang yang bermasalah. Dan kita juga harus mengedukasi orang-orang kita atau golongan kita atau agama kita atau siapapun itu untuk taat hukum. Dan saya berharap juga ada sikap pemerintah yang tegas untuk menjalankan hukum. Jangan cuman bisa nego-nego politik atau deal-deal tertentu yang akibatnya hukum menjadi mudah dilenturkan gitu ya. Dan itu memberikan apatisme di publik bahwa berurusan hukum itu adalah hal yang gampang atau hal yang mudah, sehingga hukum dilecehkan. Jadi goodwill-nya harus dari pemerintah bersikap tegas di dalam penegakan hukum, dan setiap kita punya tanggung jawab untuk mendidik di taat hukum. Cukup, Bang? Halo? Ya, cukup. Oke. Jadi artinya Ya, cukup. Iya. Jadi artinya hukum harus menjadi panglima ya. Terus kita bagaimana supaya bisa mengedukasi orang-orang di sekitar kita. Bukan berarti kemudian orang itu bersalah lalu kita bela dia, tapi kita harus membiarkan proses hukum itu jalan, dan kalau perlu kita berikan edukasi bagi mereka ya. Kira-kira begitu. Ada lagi yang mau tambah narasumber? Betul. Ya, ada? Saya mau tambahkan ya. Oh, siap. Poin yang kuat sekali ya dari Pak Gapindo dan juga Pak Made, bahwa secara hukum jika semuanya boleh ditegakkan dengan baik, tentu
persoalan-persoalan dari intoleransi dan dampak-dampaknya itu bisa terbendung atau terkontrol, ya, tertangani dengan baik. Masalahnya yang terjadi sebaliknya, hukum dipolitisasi dan juga PR dari reformasi ini membuka ruang bagi seluruh elemen masyarakat dan bangsa ini untuk bisa melakukan kreasi-kreasinya, punya ruang untuk berkarya, untuk mengekspresikan pahamnya atau pendapatnya. Nah, ini memang jadi PR kita bersama dalam masa-masa pasca reformasi ini. Yang berikutnya juga bahwa kalau kita berbicara hukum juga kita harus ada kontrol, sosial kontrol. Baik tadi yang diusulkan bahwa ada keseriusan dari agama cinta ataupun forum kita ini untuk bisa, mungkin bahasanya terlalu keren atau terlalu tinggi, terlembagakan. Tapi itu sebenarnya dimaksudkan adalah supaya kita bersama-sama punya ruang dan juga tujuan yang jelas. Benar bahwa jangan sampai ini hanya seperti FGD ataupun cerita-cerita di antara kita, karena di ruang ini ya kita spektrumnya kurang lebih sama lah gitu ya. Artinya berarti kita harus ada perkumpulan gitu. Ya bisa diterjemahkan seperti itu ya. Meskipun sudah banyak platform yang sudah terjadi yang segmennya seperti kita. Tapi bisa diinisiasi juga, karena dengan semakin banyak justru semakin baik, dan juga mengembangkan lingkarannya. Karena dari platform-platform yang saya lihat lahir itu dan terbentuk itu, orangnya mirip-mirip. Di forum ini ada orang ini, dan forum itu ada orang itu, dan seterusnya. Jadi memang harus lingkarannya harus diperluas, ya, diperlebar. Sehingga itu akan mengarahkan, dan juga social control tadi, kontrol sosial terhadap pemberlakuan hukum dan penegakannya. Saya terus terang beberapa kali terakhir ini terkait dengan undang-undang ulama, itu perlindungan ulama. Terus didekati berbagai parpol dan juga ormas keagamaan, minta dukungan secara pribadi agar saya dan juga PGI misalnya untuk mendukung itu. Kami tegas tidak akan melakukan itu, tidak akan mendukung itu. Karena bagaimanapun ulama pun adalah sama di mata hukum dengan masyarakat lainnya, tidak ada pengecualian. Tidak ada impunitas terhadap ulama sekalipun. Karena ini hanya agenda-agenda yang sebenarnya tambahan saja untuk mungkin ada proyek-proyek apa ya, untuk mencari nafkah yang lain, ataupun juga untuk menguatkan posisi-posisi orang yang mau berkepentingan. Dan oleh karena itu, kalaupun kita berbicara hukum dan kemudian ternyata goal regulasi-regulasi ataupun undang-undang ataupun peraturan yang semacam itu, yang peraturan-peraturan yang berpihak itu, kita harus kuat juga di bidang yang lain, yang mana ada aturan-aturan yang bisa dapat face to face atau meng-counter hal-hal seperti itu. Oleh karenanya pesan kita terhadap mekanisme di negara kita itu harus ada di kelompok seperti yang kita sedang melakukan ini. Seperti dikatakan para pembicara sebelumnya juga, bahwa jika di antara sendiri melakukan sesuatu yang salah, ya kita harus ikuti mekanisme itu. Jangan kemudian kita minta di kelompok lain yang kita anggap radikal atau intoleran itu diberlakukan terhadap kita sendiri, itu tidak berlaku. Sama saja seperti itu melakukan hal yang sama dengan kelompok-kelompok tersebut. Jadi pendidikan kita secara hukum maupun politis di gerakan ini bersama juga harus mawas terhadap hal seperti itu. Terima kasih, Pak. Oke, baik Pak Jimmy. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Ini dari Pak Muhardi, Depok. Ya. Pertanyaannya adalah, apa ini persoalan mengenai pembangunan rumah ibadah yang selama ini kita tahu bersama difasilitasi oleh negara melalui peraturan bersama Menteri, tapi yang terjadi adalah terjadi penolakan di mana-mana gitu. Nah, ada pertanyaan beliau, apakah sebaiknya negara memfasilitasi pembangunan rumah ibadah yang seperti kita lihat hari ini, misalnya ada pembangunan gedung pemerintahan, entah perkantoran apapun itu, di dalamnya harus diikut sertakan pembangunan rumah ibadah berupa masjid, gereja, dan sebagainya, seperti yang dibahas tahun lalu gitu, dan sempat menjadi persoalan gitu. Nah, ini pertanyaan juga ditujukan ke semua narasumber nih. Saya kembalikan lagi ke narasumber. Silakan yang mau
Ya. Jawab narasumber siapa, Oke, silakan. baik. Saya coba. Oke, lanjut Pak Siap, Sofian siap. dulu. Saya jawab. Tadi agak kelewatan, saya tidak diberi kesempatan pertanyaan Oh, pertama. siap. Kalau gitu Jadi siapa saya yang apa-apa? jawab sekaligus aja. Siap, siap. Moderator izin ya. Siap, Jadi siap. untuk pertanyaan pertama soal bagaimana kita melawan solidaritas kelompok-kelompok yang berbeda, intoleran dan sebagainya. Ya jawaban saya simpel, bagaimana kita membangun simpul-simpul jaringan-jaringan komunitas untuk menggaungkan solidaritas kebangsaan. Jadi apakah agama cinta ini mau dilembagakan atau tidak, buat saya hal itu terserah saja. Karena semakin banyak kita berhimpun dalam berbagai komunitas untuk menolak radikalisme, intoleran, kelompok-kelompok pengacau ini dengan simpul-simpul kebangsaan ini, justru itu semakin bagus. Nah, cuman masalahnya saya hanya sekedar mengusulkan saja. Apabila suatu saat memang ini dilembagakan, maka sebaiknya tidak berafiliasi terhadap salah satu partai politik. Gitu. Kemudian yang kedua, tentu saja selain kita bekerja sama solidaritas kebangsaan ini antar agama, tentu juga kita bagaimana memberikan edukasi kepada jemaat masing-masing, umat masing-masing. Dan saya sepakat bahwa hukum di atas segala-galanya. Kalau mau negeri ini aman, maka hukum harus ditegakkan. Soal pertanyaan yang kedua, saya rangkaikan saja bahwa soal yang kebetulan saya yang menyinggung soal PBM itu, jadi memang saya berkali-kali memang selalu mengkritik soal PBM ini. Jadi kadang-kadang maksud baik, ya, maksud baik itu tentu benar. Dalam implementasinya justru malah menjadi legitimasi untuk menolak pendirian rumah ibadat. Syarat-syarat sebenarnya yang dulunya tidak ada, sebenarnya justru malah membuat masyarakat itu bisa bergotong royong. Seperti misalnya di Sulawesi Utara, kan, misalnya pendirian rumah ibadat di daerah saya itu malah orang-orang yang beda agama bergotong royong, bukan hanya sekedar menyumbang, tapi membangun bersama-sama, gitu. Jadi kalau usulan dari pertanyaan yang kedua itu bagaimana pemerintah fasilitasi, tidak masalah, bagus kok. Pemerintah kan artinya kita membayar pajak, kewajiban kita sebagai warga negara membayar pajak. Kalau kemudian pajak ini kemudian digunakan untuk mendirikan rumah ibadat, pemerintah itu memfasilitasi, itu justru bagus daripada dikorupsi oleh pejabat pemerintah, kan, misalnya gitu. Disalahgunakan, diselewengkan misalnya. Nah, tapi ada tapinya juga. Bahwa jangan sampai misalnya kita seolah-olah hanya meminta kepada pemerintah, kita meminta fasilitas kepada pemerintah, tapi justru menghilangkan kearifan lokal. Jadi kearifan lokal ini juga sangat penting. Bagaimana ketika umat beragama masing-masing itu bersolidaritas, bergotong royong membangun rumah ibadatnya. Jadi bukan menolak solidaritas kebangsaan ini adalah justru membangun bersama-sama. Saya yang Konghucu, ada orang yang meminta sumbangan untuk mendirikan masjid, saya siap bantu. Mendirikan gereja, saya siap bantu. Misalnya kan, sebaliknya juga dengan agama yang lain. Artinya ini justru, kenapa? Ini rumah ibadat adalah rumah suci yang menjadi kepercayaan semua agama dan bagaimana untuk bertemu Tuhannya. Tuhan kita sama. Dan ini justru kok seperti orang berbondong-bondong menolak, menyegel, dan sebagainya. Ini kan kebanggaan buat saya, gitu. Nah, itu dari saya. Soal yang ada juga pertanyaan yang sempat menyinggung itu soal pendirian rumah ibadat teman dari Papua itu, saya kira itu per case ya, jadi tidak semuanya. Di Sulawesi Utara itu kalau ada penolakan itu kadang-kadang itu ada hal yang berbau politik saja, tapi selebihnya itu tidak ada, karena justru daerah Sulawesi Utara dikenal dengan daerah yang rukun dan damai. Malah ada kadang-kadang misalnya ada satu tempat ibadat yang justru umatnya minoritas, dalam arti tidak mencukupi, justru bebas-bebas saja mendirikan. Jadi tidak perlu pakai PBM kok, begitu. Tidak perlu, gitu. Nah,
soal tadi ditingkatkan menjadi perpres, bahkan ada pernah ada wacana untuk menjadi undang-undang kerukunan umat beragama KUB. Nah, tapi di situ kan kalau undang-undang otomatis ada sanksi-sanksi ya dalam hal ini. Tentu kalau misalnya tidak sampai itu saya menolak. Dalam arti sebagai advokat juga saya mempertimbangkan hal itu. Kalau dikatakan menjadi undang-undang dan akhirnya kok hanya mental juga ini, tidak dibahas dan bahkan tidak wacana ini menguap. Dalam arti kalau memang menjadi undang-undang itu kan ada hal-hal yang bisa menjurus kepada pidana misalnya. Jadi kalau pendirian rumah ibadat 90, 60 misalnya kan, kalau tidak memenuhi dan kemudian tiba-tiba berdiri, orang yang mendirikan ini misalnya bisa dipidana. Nah, ini bahaya. Kok bisa sampai situ? Artinya negara bisa mencampuri urusan privat ya, urusan yang sangat hak asasi paling asasi. Jadi saya kira itu dari saya menjawab beberapa pertanyaan yang mudah-mudahan kalau masih ada kesempatan kita bisa berdialog. Tapi kalau tidak, saya pikir bisa diserahkan kepada narasumber yang lain. Terima kasih. Terima kasih Bang Sofyan. Wah, luar biasa nih. Semangatnya ini melebihi usianya nih, luar biasa. Oke, masih ada narasumber yang lain di pertanyaan kedua karena kita waktunya sudah 4:30 ini. Masih di pertanyaan kedua masih ada yang mau kasih jawaban, silakan. Siap. Ya. Siap, Bang. Siap. Kalau menurut saya untuk mengenai rumah ibadah itu semua disesuaikan dengan kebutuhan. Karena kan di satu sisi rumah ibadah ini kan betul-betul kalau memang tempat itu dibutuhkan dan masing-masing dimusyawarahkan dengan baik, saya rasa sih tidak ada yang melarang rumah suci Tuhan itu dibuat kalau memang betul-betul bagus hubungannya antar sesama manusia, sesama Tuhan dan lingkungannya, saya rasa sih tidak akan menjadi kendala. Karena memang bertujuan untuk memuja Sang Pencipta sebagai yang memberikan sumber hidup. Asalkan sesama manusia dijaga keharmonisannya. Itu saja sih mungkin Bang Freddy. Sekaligus saya juga mohon izin untuk live karena ada keperluan lain lagi. Ya, terima kasih Bang Freddy. Kalau gitu saya minta closing statement-nya lah sebelum pamit. Ya, kalau untuk closing statement dari kami, hukum memang harus ditegakkan dan sebagai panglima tertinggi sehingga semua merasa terlindungi dan merasa nyaman dan saling menjaga keharmonisan sehingga hidup menjadi aman dan tentram. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat sore. Bang Idham Ade Sugita, terima kasih. Dan masih ada? Saya boleh? Silakan. Ya, saya melihat yang pertanyaan dari pertanyaan kedua ya, yang mengatakan bahwa perlu nggak pemerintah memfasilitasi. Itu ide yang baik sih kalau memang pemerintah bisa memberikan fasilitasi, tapi kalau saya lebih prefer di dalam konteks izin. Jadi pemerintah yang bisa menjustifikasi bahwa memang izin bisa diberikan gitu untuk setiap rumah ibadah. Tinggal nanti umat yang mendanai lah gitu. Kira-kira itu. Yang untuk berikutnya yang mengenai SKB 2 Menteri itu ya, yang Papua, itu saya setuju dengan Bang Jimmy tadi bahwa itu case by case sih sebetulnya. Jadi nggak bisa digeneralisir bahwa kasus yang terjadi di satu daerah bisa terjadi di daerah yang lain sama gitu. Jadi memang harus dilihat konteksnya. Tapi saya setuju dengan tadi Bang Jimmy bilang bahwa budaya lokal, konteks lokalitas itu harus diangkat. Karena memang natur bangsa kita itu kan budayanya gotong royong dan saling toleran. Itu bukti daripada sifat bangsa yang saling toleran. Jadi menjadi rusak bergeser karena memang adanya pengajaran-pengajaran yang salah. Jadi itu yang harus dikembalikan kembali kepada budaya lokal, diangkat lagi budaya-budaya itu supaya kebersamaan itu ya rumah ibadah memang dimiliki oleh orang-orang di situ dan ada kebersamaan memiliki gitu, walaupun berbeda agama. Itu jadi saya setuju dengan ide itu. Saya juga harus pergi beribadah. Ini jadi moderator minta izin. Closing statement saya, kalau boleh saya sampaikan closing statement saya. Sekali lagi hukum harus menjadi panglima dan kita harus menekan pemerintah untuk menegaskan kepada pemerintah bahwa pemerintah itu play the role
kita semua ini adalah rakyat yang harus memiliki pemerintah yang kuat. Pemerintah yang kuat itu pemerintah yang hadir, menegakkan aturan dan peraturan. Lepas dari segala kepentingan politik, agenda politik. Kita memang nggak menutup mata bahwa ada parpol-parpol dengan agenda politiknya yang berusaha mengatur kebijakan pemerintah. Tetapi tetap koridornya adalah hukum. Jadi ketika hukum ditegakkan, maka segala kepentingan, ya prioritas kepentingan bangsa di atas segala-galanya. Itu aja yang saya bisa sampaikan sebagai closing statement saya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ya. Rapindo, Tegal. Ya. Terima kasih. Saya pamit ya. Baik, terima kasih. Salam ya, semua. Selamat beribadah. Ya. Baik, narasumber yang lain masih ada masih di pertanyaan kedua. Baik, izin Bung Freddy. Silakan. Mungkin tidak satu-satu kali semuanya gitu biar cepat ya. Iya, semuanya memang. Baik, saya coba tanggapi secara umum. Pertama, tadi ada pertanyaan bagaimana membangun solidaritas yang keliru, mengimbangi solidaritas yang keliru. Saya kira ini sesuai dengan hukum tarik-menarik, ya, law interaction gitu. Maka biasanya kekuatan-kekuatan yang sejenis itu juga mengkelompok di satu titik sejenis. Nah, saya kira kalau kita ingin menempatkan satu kelompok yang berbeda yang lain dengan mereka, maka atau bisa disebut sebagai satu kelompok kebaikan begitu, maka saya kira membangun networking yang tidak lelah dan tidak kehilangan arah, saya kira itu sesuatu yang harus terus diupayakan. Kadang-kadang karena kita ini sudah merasa di titik mapan sebagai suatu kekuatan moderat, mungkin ada di level status quo, sedangkan kelompok lain itu kenapa begitu gencar karena mereka memperjuangkan sesuatu yang barangkali masih berproses. Jadi kalau dalam pemikiran saya, maka mau tidak mau kita juga harus mengimbangi baik dari segi narasi maupun networking sebagai kelompok yang melampaui kalau bisa, bukan kelompok pesaing, yang melampaui dalam arti pengertian kelompok kebaikan. Kemudian yang kedua soal pengaturan rumah ibadah. Jadi memang negara saya kira punya pengaturan, karena negara itu juga disebut sebagai ruling state atau organisasi yang mengatur warganya. Ada kadang-kadang memang persinggungan-persinggungan yang harus dialokasikan supaya tercipta ketertiban sosial. Tetapi wilayah-wilayah itu biasanya berada di wilayah publik, tidak berada di wilayah private. Kalau kita membaca risalah perdebatan Soekarno dengan Natsir, misalnya di situ Soekarno sangat tegas bagaimana memisah agama dengan negara. Nah, sekalipun demikian bukan berarti negara ini sama sekali tidak bertuhan, bukan. Tetapi ketuhanan itu menjadi wilayah keyakinan individu-individu, sehingga orang sering salah paham juga dengan terminologi Soekarno ketuhanan yang berkebudayaan. Yang dimaksudkan adalah ketuhanan yang menjauhi egoisme, tetapi kuat di penghayatan. Nah, ini yang dimaknai sebenarnya bagaimana tadi ketuhanan itu juga memadukan unsur-unsur kemanusiaan, unsur-unsur kearifan lokal begitu, sehingga memang ada pengendapan nilai yang lebih sesuai dengan konteks bangsa Indonesia, sehingga beragama itu tidak dimaknai sebagai satu persaingan entitas, satu persaingan jumlah yang tadi disebut mayoritas minoritas. Saya kira terminologi itu secara statistik ada mayoritas minoritas, tetapi dalam realitas sosial sebenarnya yang disebut arogansi tadi menurut saya lebih menggambarkan satu kelompok-kelompok kecil. Sebab kalau kita lihat misalnya per hari ini kita justru bersyukur dengan adanya ormas-ormas moderat seperti NU dan Muhammadiyah yang besar, yang begitu peduli dengan kebangsaan. Saya kira terminologi mayoritas minoritas itu kemudian tidak muncul dalam relasi hubungan keagamaan. Nah, hal ini saya kira juga memang
mereka, kalau kita melihat nuansa kebangsaan, misalnya Bung Hatta, kemudian para ulama di masa dulu, ada kearifan-kearifan untuk tidak berhitung soal jumlah, tapi bagaimana soal bernegara secara keseluruhan. Nah, tentu justru PR besarnya adalah bagaimana setelah merdeka ini kenapa kita defisit negarawan. Nah, saya kira ini tunas-tunas kebangsaan ini yang harus penting. Sehingga saya nyambung ke yang berikutnya, bagaimana kalau forum-forum seperti ini dilembagakan. Bagi saya soalnya tidak masalah lembaga atau tidak, tapi bagaimana kita membangun satu dialog yang dialogis. Karena begitu dialog dari hati ke hati, maka sebenarnya persoalan-persoalan yang lain itu bisa dikomunikasikan. Kemudian ada Guillaume yang mengatakan inti dari semua hubungan pada dasarnya akhirnya adalah komunikasi. Jadi menurut saya patut disyukuri bahwa kita bisa bertemu dalam nuansa dialogis seperti ini, saling sapa dengan informal, dengan dekat, itu saya kira itu sesuatu yang baik. Bahkan kadang-kadang ada teori oligarki itu yang mengatakan semakin sebuah pranata itu dilembagakan, kadang akan muncul yang namanya oligarki. Jadi maka dia tidak menjadi cair lagi. Nah, dalam konteks ini kita harus bertimbang baik-baik gitu. Jadi jangan-jangan hubungan yang ada saat ini justru hubungan yang terindah. Kita bisa bergerak leluasa begitu. Karena begitu dibakukan dalam bentuk organisasi formal, dia biasanya menjadi lebih oligarkis gitu. Nah, ending dari semua masalah kebangsaan per hari ini, juga beberapa waktu sebelumnya, saya kira ini satu indikasi bahwa kita perlu merefleksikan diri lagi tentang asal mula kebangsaan kita ini. Asal mula materialis, ada yang mengatakan juga orang reason to be kita ini adalah keragaman. Sehingga ada tokoh yang mengatakan maka Pancasila itu menjadi titik tumpu, titik tuju, juga titik temu. Nah, kalau kita sudah beres di situ, saya kira pemerintah yang terpilih secara demokratis dan memiliki legitimasi yang kuat ini, sebenarnya dia harusnya yakin bahwa dirinya berjalan di jalan yang benar. Karena kebenaran itu dalam konteks kenegarawanan dia bersandar pada 4 konsensus. Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD 45. Nah, setelah itu barulah dia fokus bagaimana mewujudkan cita-cita dan tujuan kebangsaan Indonesia. Nah, kalau sudah itu dikerjakan, saya kira tidak ada perlu ketakutan apapun, sehingga hari ini kita tidak perlu berkumpul untuk meriakkan ketegasan. Nah, perkumpulan kita hari ini juga menegaskan bahwa memang masih ada yang belum paripurna dalam proses berbangsa ini. Demikian Bung Freddy, terima kasih. Ini Bang, ada satu pertanyaan nih, sorry, yang belum dijawab oleh narasumber yang lain ya, karena mereka sudah pamit. Ini ada pertanyaan dari Papua ini, dari Meiji Papua. Kenapa provokasi ketika berbicara mengenai konten-konten atau narasi-narasi yang berujung kepada perpecahan itu kok bebas, sementara orang-orang yang tidak di dalam kelompok radikal ketika bicara tentang singgung sendiri sedikit aja tentang misalnya separatis atau apa begitu kemudian ditangkap begitu. Baik. Ya, itu tadi kadang-kadang memang tadi menarik juga tadi usulan Pak siapa itu menjadi kelompok penekan ya, pressure group. Ya. Jadi kadang-kadang aparatur ini juga perlu didorong sedikit ya. Jadi masyarakat sipil itu kadang-kadang juga perlu menjadi government watchdog, menjadi pengawas supaya mereka itu berani gitu. Nah, memang ya tidak bisa digeneralisasi begitu sih, bahwa seakan-akan mereka yang bebas bersuara itu kemudian tidak ditangkap. Enggak juga. Ada sejumlah bukti misalnya yang kemarin juga ada Ustadz yang belum lama itu. Ustadz Mahir udah ditangkap, nangis-nangis. Iya, sudah ditangkap, yang semula gagah akhirnya lesu juga.
Jadi banyak juga Pak model-model begitu yang disampaikan oleh Gus Soleh tadi yang semula gagah gitu akhirnya ya udah ketangkap lesu akhirnya permintaan maaf. Ada juga, jadi tidak bisa digeneralisir bahwa mereka kebal hukum, enggak juga. Tapi memang pengawasan masyarakat sipil ini penting saya kira. Ya termasuk kita ini, dan sekarang menggunakan media sosial seperti ini juga satu saluran yang efektif saya kira. Begitu Bung. Oke, baik abangku, abang ganteng ya, kacamatanya tuh jaga ya. Oke, masih ada lagi jawaban dari narasumber yang lain? Atau kalau misalnya tidak ada lagi, ini saya ke pertanyaan yang terakhir ya, karena ada 5 pertanyaan, cuman memang sudah menjadi satu kesatuan ya, nyambung jawabannya juga udah masuk. Cuman ada satu yang perlu dijawab nih, dan saya pikir saya di sini tidak punya kapasitas untuk menjelaskan itu, dan juga narasumber ya. Mungkin lebih tepat ini bagi Gus Soleh nih. Ini ada usulan nih. Jadi bukan pertanyaan tapi usulan. Bagaimana kalau kelompok webinar ini dilembagakan? Terima Soleh, kasih. silakan. Ya, kalau menurut Gus, seperti yang disampaikan oleh Pak Sutrisno yang ganteng tadi itu, kalau agama cinta ini dilembagakan, yang kita takutkan apa? Justru nanti menjadi kelompok baru lagi kan gitu. Webinar cinta ini hadir sengaja ya, meskipun masih belum formal, tetapi mengajak komunitas atau tokoh-tokoh lintas agama itu bicara dari hati ke hati. Inilah permasalahan bangsa kita kan gitu loh. Jadi kalau kita bicara Indonesia ya, tidak bicara lagi agama kita apa, suku kita apa kan begitu ya. Kalau bicara Contoh Indonesia berarti agamanya agama Pancasila. Nanti ditangkap Rizik kamu ya. Ya contoh soal. Hati-hati lo ya ngomongnya ya. Ada yang katanya Ustadz, ya ini kan ngeledekin Maulana kita, junjungan kita Habib Lutfi, yang katanya cantik kayak banci ya. Begitu ditahan mewek-mewek ini kan ya. Lah kita sesama Ustadz juga ya sudah. Seperti kata narasumber tadi, kita tidak bicara mengenai separatisnya, tidak bicara mengenai agamanya, tetapi yang kita bicarakan adalah penegakan hukum. Kalau memang Ustadz Mahir itu ya kan, ada ranah-ranah hukum yang dilanggar, ya harus ditahan. Dan kita umat Islam juga ya tidak boleh menyampaikan atau mengatakan politisasi atau kriminalisasi ulama. Bukan. Sama halnya kemarin lagi viral teman-teman GMKI. Nah, nggak tahu itu dari cabang atau wilayah mana. Itu di Kongres. Menyatakan bahwasanya mendukung Papua Merdeka. Nah ini jangan bilang, jangan lihat ya kan, ini dari komunitas GMKI-nya, tetapi hukumlah yang ditegakkan kan gitu loh. Ya, teman-teman yang Kristen ataupun non-Kristen, ya harus mendukung semuanya. Kalau memang ini melanggar hukum, ya dihukum. Ya, meskipun teman-teman Papua juga kan gitu loh. Nah, bagaimana ada kesadaran kita bersama bahwa tidak ada sejengkal pun ya pasca NTT Indonesia ini terlepas kan gitu loh. Itu yang harus ada pada sanubari anak-anak bangsa kita, utamanya para tokoh lintas agama dan regenerasi kita yaitu mahasiswa. Ya, ini bahaya. Kalau mahasiswa regenerasi kita sampai mendengungkan di dalam muktamarnya, kok muktamar, kalau di Kristen apa? Di dalam munasnya kan gitu ya. Lah,
Terus kalau Gus meninggal, Pak Pendeta yang ada di sini, Biksu Bante yang ada di sini meninggal, mau jadi apa negara kita ini kan gitu loh. Terpecah belah seperti Uni Soviet ataupun seperti Yugoslavia. Ya. Kalau ada yang mau melembagakan daripada komunitas agama cinta, Gus sangat terima kasih sekali. Karena ini Gus hanya kiai kampung ya. Kiai kampung, kiai pinggiran, tidak punya jabatan apa-apa, yang hanya cinta kepada NKRI, warisan daripada leluhur kita. Ya. Dan anak soleh itu ya, sebaik-baik orang atau anak soleh itu yaitu memelihara, menjaga dan memakmurkan warisan dari leluhurnya. Jadilah kita anak soleh untuk agama kita, anak soleh untuk bangsa dan negara kita. Terima kasih. Oke, jadi ini sepertinya saya belum dapat satu jawaban yang pas nih dari Gus Soleh soal apakah memang ini mau dilembagakan atau tidak. Tapi memang dari penjelasan Gus Soleh ya ini saya sudah bisa tangkap begitulah. Ini kan persoalan siapa sih yang bisa membantu untuk melembagakan gitu kira-kira. Instruksi. Gitu. Nah, tapi mungkin saya ada kasih masukan ini ke teman-teman semua dan juga ke Gus Soleh sebagai pemerkasa webinar ini dari edisi-edisi sebelumnya sampai dengan hari ini, bahwa kalaupun misalnya ini mau dilembagakan bisa diatur. Bisa bicara sedikit? Saya bisa siap untuk ini notaris begitu. Bisa dibicara? Siap. Coba. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Masih kedengaran suara saya, Pak? Dengar. Masih. Ya. Masih. Dengar, masih enak suaranya. Masih. Ya, selamat sore semua para junior, senior semua, para Siap. Saya cuma sekedar memberi pandangan masalah hukum. Kami sendiri bukan orang hukum, cuman melihat perkembangan hukum di Indonesia. Dari zaman Baharudin Lopak ada istilah langit runtuh pun hukum harus ditegakkan. Sampai saat ini bukan tambah beres, malah hukum itu tambah amburadul. Masalah minoritas dan mayoritas. Sekarang ini yang lebih hebat menurut pengamat saya, lebih hebat, lebih galak yang minoritas. Jadi dari segi hukum, mana yang lebih salah, itulah yang paling hebat, yang paling benar dan paling berani. Nah sekarang, apa tindakan kita? Saya baru pertama kali ini mengikuti, saya udah mohon izin sama Gus Soleh. Berhubung banyak di lapangan, ya, banyak di Indonesia Timur juga. Dan baru kali ini di episode ke-17 baru bisa hadir. Jadi pada sahabat semua, kita mesti bertindak bagaimana. Ini yang belum kita tentukan sikap. Seharusnya agama cinta ini suatu badan, resmi atau tidak resmi, dilembagakan atau tidak dilembagakan. Tapi ini komunitas masyarakat. Nah, sekarang ini dengan judul dengan ke Pak Jokowi, saya tadi judulnya apa ini gitu ya. Nah ini hasil kita ini itu dibuat suatu analis dari para kita semua di sini, ditandatangani semua, ditujukan kepada Presiden, ditembuskan kepada Panglima ABRI, ditembuskan kepada Kapolri, dengan kita tanda tangani bersama. Jadi mesti ada langkah yang konkret. Kalau kita terus menerus begini, kita hanya cuma bicara, berkomunikasi, mengatakan mana jalan keluarnya. Nah ini mungkin pandangan saya ya, karena pengalaman di lapangan gitu. Jangankan kita bermain segala macam, saya bukan orang politik dan bukan orang apa. Jadi pada
para senior, para junior, adik-adik saya semuanya, tentukan kita sikap ini hari. Kita bikin suatu surat kepada Presiden, hasil komunikasi kita hari ini dengan judul, karena judulnya ke Presiden, tembuskan ke Kapolri, dan tembuskan ke Panglima ABRI. Kita tanda tangani bersama. Itu jadi nggak perlu ada lembaga resmi atau tidak resmi. Ini komunitas dari masyarakat. Itu satu. Terus masalah kelembagaan itu ya kita itu jangka panjang. Tapi ini udah komunitas kita, komunitas lintas agama, lintas suku, lintas semua. Kebenaran organ saya itu Aliansi Solidaritas Kebangsaan. Cuman bergerak dalam bidang pertanian dan kerakyatan dan UKM. Sedikit bahwa politik dan security. Jadi kami mengharapkan usulan pribadi mungkin disetujui oleh teman-teman semua. Jadi kalau masalah hukum, tidak hukum, kita bicara terus dengan masalah hukum, ini udah dari zaman dulu. Hukum sampai baru runtuh pun langit hukum tegakkan. Sampai beliau wafat, sampai saat ini bukan lebih baik masalah hukum. Minoritas lebih galak. Ini kita bukan masalah minoritas apa ya. Karena tadi kita membahas bukan minoritas agama. Minoritas kelompok. Kekuatan kita luar biasa. Ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama. Jadi kira-kira demikian, mohon maaf kepada teman-teman. Saya salut sama adinda saya, Gus Soleh. Terima kasih Gus, sukses. Adinda sudah dengan sukses menyatukan kami-kami semua. Baik yang junior, maupun lanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak kasih moderator, atas masukannya, Abang Pak Dah. moderator bisa izin 1 menit. Silakan. Ya, menyinggung tadi kayaknya ada sedikit untuk waktu untuk membahas tentang kelembagaan pertemuan ini. Pengalaman saya, kalau dilembagakan, banyak yang tidak akan masuk itu. Karena saya berapa kali mengikuti webinar, pada saat saya mau bertanya atau mengungkapkan pendapat, mereka tanya anggotanya dari mana, pengurusnya pimpinan siapa, dan di situ nanti terlalu ribet. Jadi kita modelnya begini saja, semua bisa masuk, penanggung jawabnya Gus Soleh atau siapa, dan beberapa orang, kalau terjadi sesuatu ya Gus Soleh tanggung jawab. Dan kita bebas, siapapun bisa masuk. Dan usul saya Gus Soleh, FPI kita bisa undang loh untuk mereka bicara, tapi yang konstruktif ya, yang konstruktif, jangan yang ya seperti mereka lah. Jadi kita boleh kita undang mereka bicara apa maunya mereka. Dan semua nanti kita dulu, anak bangsa, kita anak bangsa ya. Ntar Gus undang ya. Iya, mungkin bangsa kita bersatu, tapi karena ada di belakang mereka ya mereka begitu. Iya. Bisa Gus ya, ini usul saya. Jadi kita artinya begini, ini kita sudah ada pada soal keliling, ya kita udah bicara bebas nih sebelum masuk ke penutup. Oke, mungkin Gus mengerti, moderator mengerti saya punya maksud ya, supaya kita bebas, gitu, tidak terikat kepada sesuatu. Justru itu gini. Sebelum saya masuk ke situ, mengenai mengundang, perlu nggak kita mengundang teman-teman dari FPI ya? Ya, tapi yang konstruktif ya, yang konstruktif. Jangan mereka membawa mereka punya dialis, tapi kita kebersamaan apa maksudnya jadi mereka begini, kita sama-sama gitu membangun artinya bangsa. persoalan yang terjadi hari ini antara mereka dengan kita tidak kemudian kita membangun dialog yang konstruktif. Iya, justru makanya begini Bang. Saya rasa belum waktunya. Memang ada waktu. Belum waktunya, belum. Kita cari belum waktunya memang, belum waktunya. Tapi ada pemikiran ke situ. Kita ada waktu di mana kita akan mengundang mereka. Kita akan mengundang mereka. Tetapi dengan moderator minta maaf, saya mundur. Oke, silakan lanjut moderator. Maaf ya. Ya. Jadi Papua jangan mundur dulu Papua. Papua jangan dulu. Siap, standby. Awas jangan mundur. Jadi saya setuju. Artinya kita orang marah. Artinya begini,
kalau memang ada keinginan ke sana, nanti itu akan menjadi bahan pertimbangan bagi Gus Soleh sebagai yang memprakarsai kegiatan ini. Apakah perlu dan kira-kira waktunya kapan itu nanti kita mengalir saja. Yang pasti saya justru setuju kalau misalnya dari perwakilan FPI diundang. Kita tidak kemudian undang untuk debat, tapi kita bertukar pikiran. Iya. Dialog Kita yang bertukar konstruktif. pikiran. Artinya ya anggap saja kayak hari ini kita bicara soal Papua dan Aceh yang hari ini misalnya kadang-kadang berseteru dengan bangsa ini, kemudian diajak dan runding berduduk di atas Moderator meja. bicara. Moderator tunggu dulu masalah FPI setelah Siap. kepolisian Silakan Bang. Silakan Abang. Ya, terima kasih. Begini, kita kan kembali ke soal tema hari ini. Jadi saya setuju dengan Pak Haji Badri ya, yang dari Indonesia Timur yang mengusulkan itu. Dan ini kan zaman sudah berubah, zaman kekinian. Jadi saya malah mengusulkan hal yang lebih konkret, bahwa kita mendukung. Kalau kita sepakat, kan rata-rata pembicara juga dan juga penanggap dan juga saya baca di sini mendukung Pak Jokowi ini lebih tegas. Dan kita ada di belakang Pak Jokowi untuk artinya menegakkan hukum dan memberantas hal-hal yang intoleran maupun juga kelompok-kelompok pengacau ini. Saya mengusulkan satu. Jadi agama cinta mau dilembagakan atau tidak itu urusan nanti. Tapi karena ini hal yang sangat urgent, hal yang sangat mendesak, maka kiranya Gus Soleh dan teman-teman agama cinta membuat satu petisi yang artinya kita semua ikut di situ. Petisi mendesak Presiden Jokowi, dan itu kan petisi itu bisa istilahnya tidak dalam bentuk tanda tangan tapi petisi dukungannya, mengalir dukungan dari berbagai komunitas. Saya juga akan ajak komunitas saya dan lain-lain, artinya untuk bagaimana Presiden Jokowi ini bertindak tegas. Kita ada di belakang Presiden, kita mencintai negara ini, begitu. Dan Opa Yapi siap susun. Kemudian sekaligus juga closing statement saya bahwa ini agama cinta ini adalah komunitas yang cair, dalam arti kita mengedepankan keberagaman, juga ajaran agama yang lebih mengedepankan cinta kasih yang universal. Nah, soal tadi ada wacana untuk mengundang FPI, apakah ini menjadi perdebatan yang nanti tak terlalu panjang ngalor ngidul? Sebab dari sisi juga karena saya praktisi hukum, saya berpikir begini, agama cinta ini ada, konkretnya ada, dan kita selalu ada dalam webinar, tapi secara legalitas kan tidak ada, begitu. Sementara di satu sisi juga begitu, FPI ini, apakah ormas ini sudah tidak dilanjutkan lagi sebagai ormas yang diakui oleh negara, kita tidak. Nggak legal juga itu. Nah, jadi ini orang 2019 nggak legal. Betul. Jadi artinya kita jangan membuat hal sesuatu yang sudah rumit menjadi lebih tambah rumit. Kita bicara yang cinta-cinta aja lah, cinta dari masing-masing agama, cinta negeri ini, cinta bangsa dan negara ini, cinta Pancasila, cinta NKRI. Sudahlah yang lain, kita pusing soal itu. Gitu. Ya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Ini kita Semangat terus. Merdeka. FPI ini surat izinnya belum tidak diperpanjang kok. Kalau kita undang berarti kita ngakui eksistensi FPI. Oh begitu. Ya. Artinya kan belum fix. Belum fix. Maksud saya yang sejenisnya lah. Gitu. FPI ya, ada lagi apa yang Gus janji nih, Gus janji kalau Habib Rizik ditahan Gus undang FPI. Mantap lah. Yang paling penting Gus, nunggu Habib Rizik ditahan dulu. Mengirim surat ke Presiden Mantap. hasil pertemuan kita ini. Jadi ada langkah yang konkret. Karena waktu udah sore, closing statement pelaksana ya. Halo. Oke, siap. Ya. Diizinkan oleh moderator? Siap. Ya, nanti kita ngobrol bebas setelah ini kan masih direkam ini.
Ya. Ya. Gus, informasi dulu keadaan dirimu tuh tadi badai di kampungmu gimana? Ya ini update dulu. Ya alhamdulillah di kampung Gus belum banjir, tapi kampung sebelah Pagelaran sama Monjul udah banjir kan gitu. Oh. Ya mungkin doanya teman-teman kan gitu ya. Opa Yapi udah ke kampungmu loh. Dirimu boleh ke kampung Opa. Ya, di sini kan dekat laut bebas. Jadi anginnya luar biasa ya. Di Tanjung Lesung ya. Ya, Gus mau closing statement dulu ya. Siap. Izin moderator. Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekitar 3 jam kita bersama tokoh lintas agama telah mendiskusikan keadaan bangsa saat ini. Tema kita merupakan sebagai anak bangsa yang cinta kepada bapaknya, sehingga bahasa kita adalah bahasa rengekan. Wahai Bapakku Presiden Jokowi, lebih tegaslah menindak KPP kelompok pemecah belah pemersatu bangsa ini. Kami minta negara ini punya segalanya. Ada TNI, ada Polri, ada semua perangkat dimiliki oleh negara. Hendaklah kelompok-kelompok pengacau daripada persatuan, baik itu dari kelompok separatis, baik itu dari kelompok teroris, baik itu kelompok radikalis maupun kelompok intoleran, hendaklah ditangkap. Biarkan hukum yang berbicara. Seperti kata narasumber tadi, jangan lihat ini agamanya apa ataupun latar belakangnya apa. Selama orang ini mengganggu stabilitas NKRI dan Pancasila, tangkap terlebih dahulu. Masa negara sebesar Indonesia ini yang punya Interpol ya kan, tidak bisa menangkap seorang wanita, ya? Siapa itu namanya? Lupa Gus ini. Nikita. Nikita, bukan yang separatis itu, yang pengacau di Papua. Wenda itu. Ya. Benny Wenda. Bukan Benny Wenda. Yang ceweknya ini siapa? Koman itu. Veronica Koman. Veronica. Iya, sama Benny Wenda ini. Kejar itu Interpol kan gitu loh. Apa tugasnya Interpol kita? Veronica Koman sama Benny Wenda ini. Tangkap. Nah, di sini supaya ada kepastian hukumnya, ya. Apa yang dilanggarnya ini? Hukumlah yang bicara, bukan politik. Papua di zaman kepresidenan Pak Jokowi ini sudah sungguh sangat luar biasa. Bahkan negara tetangganya aja ketinggalan jauh. Perbatasannya dibangun begitu hebat. Bahkan ada stadion ya yang berskala internasional. Ya, ini ada Bang Medi dari Papua ini kan, ya. Madura aja Bang Medi ya kan. Siap. Madura itu nggak punya stadion kayak itu kan gitu. Papua ini punya. Ya. Nah, kelompok-kelompok yang semacam ini hendaklah ditangkap gitu loh. Ini satu separatis. Terus kedua teroris. Alhamdulillah berkat tekanan kita semuanya, kita ini anak-anak bangsa yang menjadi presur ataupun pendorong daripada penegakan hukum demi aman dan damainya Indonesia. Berbagai elemen berbicara. Alhamdulillah dari teroris yang dikejar 18 ini, Gus dengar 2 hari yang lalu, itu sudah 9 yang tertembak mati. Ya kan? Nah, ini harus ditegakkan. Kalau kita pressure, insya Allah negara bergerak. Tapi hendaklah jangan nunggu kita pressure terus. Terus yang ketiga, kelompok intoleran. Ya kan? Contoh soal. Yang katanya Ustadz ini, Ustadz Mahir ya, Tualib ini. Ini kan apa? Mengejek-ngejek atau speed daripada kiainya ulamanya NU. Ya, ulamanya Torikot. Habib Lutfi. Begitu ditahan ngerengek-ngerengek minta maaf dan sebagainya. Sudahlah Pak Presiden Jokowi.
Orang Indonesia ini apabila hukum ditegakkan mereka takut. Semuanya coba yang ditangkap. Sudah, nggak ada kan? Termasuk apa? Dulu Abu Bakar Basir yang kita takuti, bahkan gembongnya teroris. Nah, yang terakhir ini kami minta ya Habib Rizik. Ini bagaimana statusnya? Jangan diambangkan. Kalau memang itu melanggar, hendaklah ditahan. Pasalnya apa? Hukum suruh yang berbicara, bukan lainnya. Ya, kalau memang tidak punya salah, lepaskan sehingga tidak jadi gaduh di horizontal. Kasihan rakyat diadu domba semacam ini. Maka melalui webinar ini, di samping kami ucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada para narasumber semuanya yang telah memberikan masukan-masukan kepada bangsa dan negara ini. Ya, harapan Gus itu tadi. Ya, siapapun yang melanggar ya undang-undang di negara kita, jadikanlah hukum sebagai panglimanya. Lepaskan itu agamanya, lepaskan itu sukunya, lepaskan itu ormasnya, lepaskan itu partainya. Kami salut dan bangga kepada KPK. Ya, 2 menteri, padahal dari partai besar, berani ditangkap. Sebab apa? Karena ada bukti otentik ketangkap tangan. Nah, seperti juga para provokator-provokator bangsa ini, kalau memang sudah lengkap daripada perangkat-perangkat dia melanggar hukum, segera ditangkap. Jangan sampai anak negeri ini pro dan kontra, akhirnya timbul suatu bentuk yang sini kecewa, yang sana kecewa. Dianggap di sini kelompok yang pro mengkriminalisasi ulama. Nah, kelompok kita yang cinta kebangsaan ini padahal jauh mayoritas. Kita tidak bicara mayoritas agama ya kan? Mayoritas orang cinta kebangsaan ini kecewa. Kecewa juga apabila hukum ini tidak segera ditegakkan. Kalau kecewa sama kecewa, maka mudah sekali dikomporin. Apa yang terjadi kalau sudah kompor ini meledak? Hancurlah bangsa kita. Terakhir sekali, Bapakku Presiden Jokowi yang kami banggakan. Semasa kepemimpinan Anda, Indonesia sudah sangat luar biasa di mata dunia. Akan tetapi jangan sampai wayadidu didanan sadidan seperti di dalam Mutiara Hikmah. Karena ulat satu, mereka beranak menjadi banyak, menenggelamkan perahu Indonesia ini. Sebelum mereka berkembang menjadi banyak, ayo dipites kan gitu loh. Ambil perangkat hukumnya apa? Ya, kalau ini pasal A atau pasal B, itu yang ditegakkan. Jangan takut karena punya ormas, jangan takut karena agamanya, jangan takut karena sukunya. Ya, hukum jadikan panglima. Insya Allah, apabila hukum jadikan panglima, maka tidak ada satupun orang yang berani macam-macam kepada Indonesia. Kita ingat bagaimana yang katanya tidak lulus perguruan tinggi, ya Menteri Ibu Susi begitu tegas, yang mana dari dulu itu menjadi isu terus bahwa ikan-ikan kita ini dicuri oleh orang luar negeri, dicuri Taiwan, dicuri Malaysia, dicuri Singapura, dicuri Cina. Tetapi dengan ketegasan Ibu Susi, begitu masuk perairan Indonesia mencuri ikan, hukum ditegakkan, ya orangnya ditahan, kapalnya dibakar, selesai permasalahan itu. Kenapa? Hukum ditegakkan. Kenapa? Hukum dijadikan panglima. Demikian dari kami, kurang lebihnya mudah-mudahan webinar Agama Cinta pada edisi 17 ini dapat memberikan kemanfaatan kita semuanya, kemanfaatan bagi bangsa dan negara. Dan mudah-mudahan didengar oleh istana, didengar oleh presiden, didengar oleh bapak-bapak kita, Jenderal TNI dan Polri. Ya, kami semua rakyat Indonesia mendukung tindakan tegas aparat TNI Polri, siapapun yang mengganggu daripada stabilitas, keamanan, dan kedamaian di Indonesia. Salam agama cinta, salam Pancasila, merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Merdeka.
Terima kasih Gus Soleh atas closing statement-nya. Mohon maaf bagi narasumber yang masih ada sebelumnya karena beberapa narasumber sudah mengundurkan diri karena ibadah. Kebetulan ini hari Minggu dan closing statement dari Gus Soleh adalah akhir dari webinar kita pada sore hari ini, dan kesimpulan dari webinar kita ini adalah sebagai berikut. Komunitas agama cinta adalah komunitas yang menyatukan semua perbedaan dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, untuk menyatukan semua pemikiran, menyatukan semua pandangan berkaitan dengan persoalan kebangsaan. Dan forum ini bersepakat menjadikan hukum sebagai panglima untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di tengah-tengah bangsa ini. Berikut yang terakhir, kita masuk pada penutup. Saya mengundang dengan resmi Habib Jafar untuk kesempatannya. Saya persilakan. Tes, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kedengaran nggak suara saya? Dengar jelas. Waalaikumsalam. Kedengaran. Waalaikumsalam. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam agama kita, salam damai, merdeka. Para narasumber yang dirahmati Allah dan para peserta webinar sekalian, ini karena waktu sudah mepet sekali, maka izinkan saya saat ini membacakan puisi singkat untuk Bapak Jokowi. Sebentar. Ya, ada something wrong yang harus diperbaiki. Kepada yang terhormat Bapak Presiden kita tercinta, Bapak Insinyur Haji Widodo, inilah dia surat terbuka untuk Bapak. Salam damai, salam cinta, semoga Bapak sekeluarga senantiasa dalam samudra ridhonya. Semoga ada saat waktu yang sempat ketika jam-jam istirahat sebelum momong cucu lari pagi di hari Minggu, Bapak sempat menyimak apa yang tersirat dan tersurat dari yang kupersembahkan ini, semoga bermanfaat. Mungkin sambil menatap kijang-kijang di taman istana, Bapak membaca ada bahasa cinta yang terkirim lewat doa-doa rakyat jelata. Kijang-kijang itu lincah, tiada yang pincang, karena tak ada duri dan semak-semak dari ular-ular, dan tidak ada ular-ular yang menggigit saat pura-pura damai melingkar. Jika di Istana Bogor tak ada semak untuk jamaah ular berdesak, bisik-bisik makar, entah di istana mana mereka sembunyinya. Atau sambil duduk di pojok danau untuk memantau kodok-kodok yang tak pernah saling tonjok, seraya menyaksikan cebong-cebong yang tak bisa berbohong, bahwa mereka tetap masih cebong. Saat itu Bapak tak mendengar serigala melolong, bukan untuk cari mangsa di belantara ibu kota. Ia hanya sedang sebenarnya tertawa melihat domba-domba mengaku singa.
Namun tetaplah waspada, jangan adu domba. Jangan ada domba yang tersesat dan ditangkap. Serigala-serigala berbulu domba-domba. Sebenarnya rakyat masih bersama Bapa. Rakyat tidak bersama dengan Joker dan Hitler. Rakyat mungkin masih bersama dengan Chaplin atau Jojon. Rakyat masih bersama Bapa dalam nama Tuhan yang Maha Cinta. Mereka berdoa semoga ilmu thariqah yang Bapa dalami teraplikasi sebagaimana orang Jepang punya filosofi. Budi Shiroko Gambari Giri Hosonku Kyonko Zoto sampai Wabi Sabi. Pak Presidenku, tanpa aku ajari engkau sudah pasti mengerti mana bumi, mana langit. Ke penjara yang sempit agar rakyat tidak lagi saling tuding dalam hidup yang sulit dan ekonomi terhimpit. Karena hanya berdoa semoga Bapa segera mengeluarkan jurus kayu yang lurus untuk mereka yang kaku dan bervirus rakus. Kami yakin Bapak tidak sedang jualan kursi untuk mereka yang haus kursi. Tapi penting memang menata kursi agar kursi-kursi tak lagi diduduki mereka yang mengkorupsi hak rakyat, yang kerepotan cari nasi, bukan yang belepotan teriak revolusi. Pak Presiden, aku bukanlah pesinden yang menyanyikan lagu-lagu tentang rakyat yang tertipu oleh tarian setan berjubah dewa. Aku rakyat jelata yang berdoa semoga engkau tak takut tipuan teriakan ancaman bahwa HAM engkau langgarkan. Yang lebih melanggar HAM, yang lebih melanggar hak asasi adalah jika kita biarkan para anarki yang mengajak mimpi bernyanyi tentang monarki-monarki religi. Maka untuk mereka rakyat akan unjuk gigi. Pak Presiden, yakinlah air mata doa rakyatmu masih bersamamu. Salam damai, Sufi Musafir di sela zikir kaum fakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Makasih, moderator. Tepuk tangan dulu dong. Merdeka. Luar biasa. Makasih. Luar biasa, Beb. Barakallahu fiik. Luar biasa. Luar biasa. Keluarkan kopi sama rotinya. Bahasa Jepangnya nanti saya kirim lewat Ya, bahasa Jepang. Translate-nya bagaimana itu? Nanti saya kirim lewat chat. Itu Gus Soleh pakai bahasa Sunda itu Gus. Ini bebas ya Gus ya, bebas ya Gus. Bebas ya. Gus, info tentang Benny Wenda dengan Veronica Kom. Ya, terima kasih banyak kepada Habib Jafar yang telah memimpin jalannya doa kita pada hari ini. Dengan ditutupnya doa oleh Jafar, maka berakhirlah webinar kita pada siang hari ini. Saya selaku operator webinar hari ini mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata ataupun salah-salah lainnya yang mungkin membuat hati para audiens maupun narasumber kurang berkenan. Selanjutnya bagi para peserta yang ingin mendapatkan e-sertifikat bisa jangan lupa untuk mengirimkan screenshotnya di grup webinar Agama Cinta yang ke-17 dan juga e-sertifikat akan kita kirim di Facebook Agama Cinta yaitu Sekjen Agama Cinta. Untuk linknya nanti akan saya kirim di kolom chat Zoom kita pada siang hari ini. Kemudian juga link YouTube-nya, live-nya, dan juga untuk setelah acaranya karena disimpan dan secara otomatis bisa ditonton kembali. Kami mohon untuk di-share seluas-luasnya agar semua lapisan masyarakat bisa mengetahui isi webinar kita pada siang hari ini.
Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.